Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, buat teman-teman yang menonton video ini, selamat datang di materi selanjutnya, yaitu di Digital Marketing Pendalaman. Kebetulan SEO tingkat lanjut, dan bersama saya kembali, Enggar Tiasto Faudi Ristiawan. Oke, jadi hari ini kita akan ada di materi yang eh cukup dalam banget ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nanti eh, mau nonton video ini lagi, boleh banget dan sangat dianjurkan gitu. Oke, kayaknya biar gak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai. Namun sebelum itu, kita kenal sama kata sayang, maka aku mau kenalan sekali lagi tapi lebih simpel. Nama aku Enggar Tiasto Faudi Ristiawan. Nah, untuk materi kali ini emang sedikit berbeda dari yang aku kerjakan, tapi insya Allah yang penting aku bisa membuat kalian bisa lebih paham secara simpel gitu. Nah, jadi pembahasan kita tuh balik lagi ke SEO tingkat lanjut ya teman-teman. Jadi di dalam dunia digital marketing, SEO atau kita sebut sebutannya itu SEO atau singkatannya itu Search Engine Optimization. Itu merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk memastikan bahwa bisnis kita dapat ditemukan secara online. Jadi SEO adalah bagaimana cara bisnis kita itu bisa ditemukan secara online di platform searching atau misalkan platform pencarian seperti misalkan di Google atau mungkin di marketplace itu juga bisa. Pokoknya mungkin yang paling besar sekarang di Google ya, pencarian Pak Google. Nah, kali ini saya atau kita akan membahas teknik-teknik lanjutannya yang dapat membantu kita meningkatkan peringkat situs web kita di mesin pencari. Nah, menurut data HubSpot, 75% pengguna tidak pernah menggulir atau melewati halaman pertama hasil pencarian. Jadi ini merupakan sebuah data menarik ya, karena ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berada di posisi teratas di halaman pertama. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi SEO tingkat lanjut tuh ada dua nih teman-teman di outline-nya. Yaitu yang pertama ada teknik SEO terkini dan juga trennya, sama penanganan masalah SEO secara kompleks. Nah, mungkin aku mau eh, mengklirkan dulu. SEO ini sebenarnya eh, melibatkan banyak strategi dan teknik daripada SEO dasar. Ini tuh termasuk ada analisis data, optimasi optimasi teknis, konten berkualitas tinggi, serta pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan performa situs web. Oke, ini aku next dulu. Nah, ini outline-nya ya. Yang dari yang pertama ada SEO terkini dan tren. Nah, di sini ada lima ini teman-teman. Ada lima hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pemahaman dasar SEO lanjutan yang tadi sudah aku bahas. Lalu ada optimisasi SEO on page dan off page. Lalu ada SEO untuk mobile dan core web vital. Lalu ada voice search dan AI dalam SEO. Jadi ini termasuk yang terbaru ya teman-teman. Maksudnya ini yang akan kita. Ini yang teknologi terbaru. Lalu ada monitoring dan evaluasi SEO. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Lalu ada untuk yang penanganan masalah SEO kompleksnya, ada lima hal juga. Adalah yang pertama ada cara kita mengatasi penurunan traffic secara drastis agar kita tuh tetap bisa trafficnya tetap oke. Terus strategi SEO untuk situs besar dan e-commerce. Jadi ini cukup corporate ya buat teman-teman. Jadi ini kalau misalkan nanti ada yang bingung, nggak apa-apa, wajar banget karena ini udah masuk ke ranah kerja. Nah, habis itu yang ke-8 ada SEO dan keamanan situs web, ngomongin tentang sekuritasnya. Lalu yang ke-9 ada mengatasi duplikat konten atau
cannibalization. Jadi bagaimana agar konten kita itu tidak saling menyerang. Jadi kadang-kadang kalau konten saling menyerang malah nggak jadi naik karena kita dianggapnya spam. Lalu yang ke-10 ada SEO berkelanjutan dan adaptasi algoritma seperti itu. Oke, kayaknya kita langsung bahas yang pertama nih, teknik SEO terkini dan tren. Nah, apa sih yang membedakan antara SEO dasar dan tingkat lanjut? Secara garis besar, sebenarnya SEO dasar itu berfokus pada elemen fundamental seperti kayak kata kunci, meta text, atau optimasi konten. Jadi tuh kita tuh lebih fokus ke kan kalau sebelumnya SEO itu mungkin kalau aku cek ya adalah bagaimana eh, konten kita tuh bisa masuk di halaman pertama Google. Misalkan aku cari tentang rental mobil Bekasi. Nah, yang masuk ke sini itu kata kuncinya rental mobil Bekasi. Itu ini SEO secara simpel ya. Kayak misalkan yang akhirnya yang naik tuh Traveloka, Infinitrans, terus oh ini sponsor ya. Oh ini nih kayak tiket.com, Traveloka, PT Global Transport gitu-gitu. Jadi kata kuncinya itu ketika rental mobil Bekasi ada di sana eh, menggunakan ini apa sih namanya menggunakan kata kunci itu masih yang SEO dasar. Nah, tapi kalau yang SEO tingkat lanjut, dia tuh menggunakan strategi teknis yang lebih kompleks, kayak seperti struktur data, optimasi kecepatan, dan AI-driven SEO. Biasanya kayak kalau gini tuh udah menggunakan kayak agar websitenya itu ketika misalkan secara UI UX-nya lebih menarik, lebih bagus, itu si Google akan eh, memprioritaskan website yang UI UX-nya lebih oke gitu. Jadi kalau yang dasar tadi itu memastikan bahwa yang penting website kita tuh bisa terindeks, tapi belum tentu di halaman satu. Kalau yang tingkat lanjut adalah memastikan kita tuh bisa tetap tetap menjadi prioritas teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini pemahaman yang pertama untuk it's pemahaman yang pertama untuk algoritma mesin ya. Jadi peran algoritma mesin pencari dalam SEO kita menggunakan Google Core Updates. Ini udah update terbaru ya, 13 Maret 2025, di mana Google rutin memperbarui algoritmanya. Jadi SEO tuh memang updating terus. Nah, yang terbaru berarti baru baru banget itu di 13 Maret 2025. Berarti sekarang itu cara cara Google-nya udah sedikit berbeda. Nah, misalkan helpful content update yang menilai apakah suatu konten benar-benar berguna bagi pengguna. Jadi, si Google sekarang lebih memprioritaskan apakah yang dia cari itu berguna bagi pengguna atau enggak. Kadang-kadang banyak konten yang sesuai dengan kata kunci, tapi ketika dibuka tidak berguna. Jadi sekarang si Google udah mulai menyisir beberapa website-website yang tidak terlalu berguna kepada user atau kadang-kadang website bodong bahasanya ya, website yang ternyata tidak sesuai seperti itu. Nah, ini salah satu peran algoritma di mesin Google. Google namanya itu Google EEAT atau disebutnya itu ada experience, expertise, authoritative, dan trustworthiness. Itu seperti ini teman-teman. Nah, Google EEAT ini konsep yang digunakan Google untuk menilai kualitas ya dan kredibilitas sebuah situs web atau konten, terutama pada halaman yang berhubungan dengan topik penting seperti kesehatan, keuangan, hukum, dan informasi sensitif lainnya. Nah, experience tuh pengalaman. Jadi kayak si Google ini menambahkan experience sebagai faktor baru dalam penilaian kualitas konten. Nah, ini berarti Google ingin melihat apakah
pembuat konten tuh memiliki pengalaman langsung terkait konten yang dibahas gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin konten tentang artikel perawatan kulit, nah itu bisa dicek itu kira-kira kontennya tuh pengalaman pribadi atau praktis atau yang membuat itu ada experience-nya teman-teman gitu. Nah, terus habis itu ada expertise. Misalkan ini mengacu pada tingkat keahlian pembuat konten dalam bidang tertentu. Jadi kontennya tuh harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memahami topik secara mendalam. Jadi kayak misalkan artikel medisnya itu ditulis dan direview oleh dokter atau ahli tenaga agar dianggap memiliki expertise tinggi. Kalau misalkan nggak ada, websitenya akan turun nilainya sehingga dia nggak masuk ke halaman satu. Jadi harus ada expertise-nya yang menilai. Ketika ada reviewnya, ada testimoninya, itu akan meningkat gitu. Terus ada yang bagian author autoritativeness itu tuh berkaitan dengan reputasi pembuat konten. Jadi kalau misalkan reputasi websitenya itu oke, terus sering dirujuk oleh sumber-sumber lain yang terpercaya, itu akan meningkat juga gitu. Sama yang terakhir ada trustworthiness, itu kepercayaan. Jadi itu si Google tuh menilai dari keamanan websitenya. Kayak misalkan transparansi informasi kontak, terus kebijakan privasi yang jelas, terus ulasan positif dari pengguna, itu akan menjadi nilai plus sehingga bisa meningkatkan agar si website itu bisa tetap di halaman satu gitu. Eh, jadi misalkan contoh implementasi praktisnya ketika mau pakai dengan ada IET ini kayak misalkan eh, ketika kita menulis artikel itu kita harus menampilkan profil penulis lengkap dengan kualifikasi mereka gitu. Terus berikan ada testimoninya untuk yang experience. Terus ada backlinknya dari website finansial termuka gitu. Terus habis itu websitenya itu harus menggunakan HTTPS serta tampilkan kebijakan privasi yang jelas gitu. Nah, dengan gitu nah, nanti Google bisa nilai bahwa website kamu tuh layak mendapatkan posisi terbaik di hasil pencarian terkait topik finansial tersebut. Jadi nggak hanya kata kuncinya aja sekarang, tapi masalah keamanan, privasi, testimoni itu sangat impact terhadap brand seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa tools untuk memantau perubahan algoritma. Ada Google Search Console, terus ada Semrush Sensor, sama Moz Algorithm Change History. Tapi yang paling sering dipakai orang sih sebenarnya yang Google Search Console ya, karena langsung dari Google-nya dan lebih simple. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami SEO, bisa mempelajari tiga tools ini. Nah, kalau mau yang gratis, bisa di Google Search Console ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu ada optimisasi SEO on page dan off page. Apa sih bedanya SEO on page dan off page? Dari situ kelihatan ya. Yang kalau on page tuh kayak misalkan site kontennya, terus kata kunci, title tag, terus meta description, lebih ke arah sana. Tapi kalau off page tuh kayak misalkan sosial medianya, influencer gitu-gitu. Nah, dalam kasus ini misalkan kayak contoh on page itu adalah upaya optimasi yang dilakukan langsung di dalam halaman website. Misalkan kayak konten di secara kontennya relevan, informatif dan sesuai dengan kata kunci target. Atau misalkan penggunaan kata kunci yang tepat di heading satu, heading 2, paragraf pertama, meta description, URL dan atribut gambarnya. Atau mungkin URL-nya bersih dan mudah dibaca oleh manusia serta mesin pencari. Kayak misalkan URL www misalkan apa rakamin.com/ pembelian atau pembayaran atau info kelas gitu. Jadi bukan info kelas 000200. Nah, itu kan panjang ya, jadi nggak jelas gitu. Itu yang on page. Kayak misalnya meta text, terus kecepatan situs. Kecepatan situs kayak misalkan memastikan website cepat dimuat agar pengunjung tidak meninggalkan halaman terlalu cepat. Kadang-kadang kalau misalkan websitenya kelamaan dibuka, orang udah kabur duluan. Jadi udah males gitu.
Terus habis itu kadang-kadang kalau misalkan nggak tidak mobile friendly juga ketika dibuka modelnya kayak kayak apa sih namanya? Kayak tidak sesuai dengan handphone juga orang biasanya akan lebih cenderung keluar gitu. Bedanya apa Kak sama yang off page? Nah, off page itu lebih cenderung adalah bagaimana aktivitas optimisasinya itu dilakukan di luar situs web. Kayak misalkan kita itu dapat tautan dari situs lain sebagai tanda kepercayaan dan otoritas, atau kita meningkatkan website kita itu melalui sosial media, misalkan melalui Instagram atau meningkatkan exposure konten gitu-gitu. Jadi kita menaikkan website kita melalui konten platform lain gitu. Atau kita bisa menulis artikel di blog lain gitu. Terus kita menyisipkan link ke website kita yang utama. Itu bisa juga. Jadi kayak guest posting atau blogging tamu gitu. Atau mungkin bekerja sama sama influencer. Jadi kita bekerja sama untuk mempromosikan konten atau produk kamu sehingga bisa mendapatkan backlink berkualitas tinggi serta traffic organik tambahan. Atau bahkan juga brand mention ketika misalkan eh, brand kita tuh disebut di melalui merek lain gitu. Misalkan pakai 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 Traveloka yang tapi yang ngomong eh, dari konten lain. Contoh kayak gitu. Itu bisa. Jadi meningkat kan. Jadi akhirnya orang mencari itu. Seperti itu. Tapi kedua-duanya sama-sama penting. Kayak misalkan contoh paling simpel tuh kita buka punya toko online olahraga. Kalau on page itu kita mencari kata kuncinya kayak sepatu lari terbaik. Nah, kalau off page biasanya kita dapat promosi dari influencer Instagram, dia beli di website mana. Contoh kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Bedanya on page dan off page ya. Nah, terus ini salah satu teknik optimasi struktur situs di metadata atau heading. Jadi yang baik itu kita bisa menggunakan URL yang SEO friendly. Kayak misalkan ya ini, tadi kayak yang aku bilang nih, domain.com/strategi min SEO garis garis terkini gitu. Terus implementasi breadcrumb navigation untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pastikan website memiliki struktur internal linking yang jelas. Jadi eh, antar link itu clear gitu ya. Ini mau ke linknya tuh bakal menuju kemana itu harus jelas gitu. Terus kayak misalkan optimisasi metadata dan heading, title tag harus mengandung kata kunci dan maksimal 60 karakter. Jadi jangan sampai lebih dari 60 karakter karena kalau kelebihan jadi kepanjangan, nggak jadi judul gitu. Terus meta description itu yang bagian ini contohnya meta description itu gini nih teman-teman. Ini meta, ini yang aku ini meta. Jadi jangan sampai kepanjangan. Kalau bisa eh, maksimal 160 karakter karena kalau lebih dari itu nanti jadinya artikel panjang dan Google juga males kayak ngapain gitu. Nah, habis itu jangan lupa juga heading satu judul utama artikel sama H2 dan H3-nya, heading 2 dan heading 3-nya menjadi subjudul dan mengandung kata kunci terkait. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tools untuk optimisasi on-page SEO. Yang pertama ada Screaming Frog untuk audit teknis, untuk ngecek kira-kira udah oke apa enggak. Terus ada Google Lighthouse untuk analisis performa. Terus ada RankMath atau Yoast. Yoast ini yang paling sering dipakai ketika di WordPress. Kalian tinggal pasang aja Yoast untuk ngecek apakah sudah oke apa enggak begitu. Jadi kayak si Yoast ini hitungannya plugin ya teman-teman ya. Jadi kayak buat masukin titelnya udah oke apa enggak, terus habis itu secara titel, terus secara artikel kurang apa tidak, gitu-gitu. Apakah kelebihan, gitu. Jadi dia nanti bisa nandain tuh, kalau udah hijau itu udah oke, kalau kuning tuh masih bisa dioptimalisasi, kalau merah tuh jelek, kalau abu-abu nggak ke detect, seperti itu.
Nah, ini ada strateginya. Yang tadi aku bilang ada guest posting. Jadi kita tuh nulis di website lain, tapi kita nyertain jangan lupa nanti mampir ke link utamanya ke situs kita yang utama. Habis itu broken link building. Jadi kita menemukan tautan di situs lain yang udah mati dan kita tawarin tuh. Misalkan website kita kan pasti akan selalu kita update ya. Nah, artikel kita akan kita update. Misalkan ternyata linknya udah nggak relevan, udah nggak masuk. Kita tawari ke yang udah masukkan link kita tuh untuk memperbaiki. Kadang-kadang ada yang nggak diupdate sehingga ketika diklik nggak nyambung ke website lainnya. Seperti itu, teman-teman. Ada juga ini, skyscraper teknik. Itu adalah membuat konten yang lebih lengkap dibanding kompetitor. Di mana kita tuh mempromosikan untuk mendapatkan backlink. Jadi kita bikinnya lebih lengkap, lebih bagus, lebih mudah dipahami, kayak gitu. Jadi kita mencoba lebih tinggi. Nah, terus ada juga digital PR dan Haro atau Help a Reporter Out. Jadi membangun otoritas dengan menjadi sumber dalam artikel berita atau publikasi industri gitu. Jadi kita berusaha menjadi sumber dalam artikel berita. Jadi lebih lebih kredibel ya karena sudah dimasukkan menjadi sumber seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Nah, untuk tools untuk link building, kita bisa menggunakan Ahref untuk menganalisis backlink. Maksudnya ketika kita ngecek eh, siapa aja yang menggunakan link kita untuk referensi gitu. Jadi bisa dicek nih seberapa banyak gitu. Atau bisa juga pakai Moz Link Explorer untuk mengecek domain authority seperti itu. Ada juga namanya Buzzstream, teman-teman, yaitu untuk outreach dan manajemen kampanye link building seperti ini. Kita lanjut. Nah, optimalisasi kecepatan situs dan pengalaman pengguna. Mengapa kecepatan? Kenapa sih kok eh kenapa sih kok kecepatan situs itu penting? Pasti ada pertanyaan dong. Nah, kecepatan kecepatan situs itu penting karena ada dibagi tiga. Yang pertama ada pengalaman pengguna, terus dampak pada peringkat mesin pencari, sama peningkatan konversi. Nah, yang pertama pengalaman pengguna nih, teman-teman. Jadi, kecepatan loading situs adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan pengunjung saat mengakses website Anda. Nah, situs yang lambat membuat pengunjung frustasi dan cenderung meninggalkan halaman sebelum konten terbuka. Nah, statistik menariknya ya sebenarnya, menurut Google, ini Google sendiri sebagai eh, penyedia layanan eh, pencarian, 53% pengunjung akan meninggalkan situs jika waktu loading lebih dari 3 detik. Bayangkan 3 detik ketika kamu udah buka website, udah ada waktu 1, 2, 3, nggak ada respon, kamu akan lebih cenderung untuk merefresh. Atau kalau nggak merefresh, dia keluar cari link lain seperti itu. Nah, itu sudah menciptakan kehilangan kunjungan orang gitu. Situs cepat juga meningkatkan durasi kunjungan dan interaksi pengguna dengan konten gitu. Nah, dampaknya pada perangkat mesin pencari, Google secara eksplisit menyatakan ya sebenarnya bahwa kecepatan situs merupakan salah satu faktor ranking dalam algoritma pencarian mereka. Nah, situs yang cepat dianggap memberikan pengalaman lebih baik. Itu jelas. Karena pengguna sehingga mendapatkan prioritas di hasil pencarian. Lalu, kecepatan juga berpengaruh pada crawl budget, di mana semakin cepat situs, semakin efisien Googlebot merayapi halaman-halaman Anda. Artinya, dia nggak banyak menggunakan energi atau uang gitu. Karena sebenarnya selama
ketika lebih banyak menggunakan energi, itu akan memotong banyak energi ya, listrik dan lain-lain. Jadi itu cukup memotong budget gitu. Terus yang ketiga ada kecepatan meningkat ke anu ya, masalah peningkatan konversinya. Jadi kayak misalkan kecepatan loading tidak hanya soal traffic tapi juga konversi. Karena bisnis biaya online serta kalau misalkan kalian beli barang ketika check out terus loading itu biasanya kita lebih cenderung kayak wah ini berhasil atau enggak ya. Akan membuat orang ragu-ragu apakah pembayaran itu berhasil atau tidak atau pembelian itu berhasil atau tidak. Nah, itu yang membuat orang akhirnya jadi males beli ke tempat yang lambat gitu. Nah, studi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan halaman sebesar 1 detik itu bisa meningkatkan konversi hingga 7%. Bayangkan, dalam 1 detik aja bisa meningkatkan konversi hingga 7 detik. Jadi kalau misalkan kita bisa mengurangin per detiknya itu, eh, tingkat konversinya akan meningkat sebanyak 7% gitu. Sebaliknya, kalau keterlambatan bisa menyebabkan kehilangan pelanggan potensial. Ini masih pelanggan potensial yang belum beli ya. Maksudnya dari yang potensial aja nggak dapet, maka dia akan lebih beralih ke kompetitornya dengan website yang lebih responsif dan malah jadi bumerang buat kita sih gitu. Nah, terus ada juga mobile friendliness kayak misalkan dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile untuk browsing internet, jadi kecepatannya jadi kunci utamanya ya teman-teman. Kalau misalkan Google kan pakai ini mobile first indexing, di mana performa versi mobile sangat menentukan peringkat gitu. Kalau misalkan mobilenya itu kurang, artinya di PC-nya juga akan lebih berat lagi gitu. Makanya optimasi kecepatan khusus untuk perangkat mobile wajib dilakukan agar tetap kompetitif di hasil pencarian. Nah, kesimpulannya sebenarnya apa? Kecepatan situs adalah fondasi penting buat SEO modern karena langsung mempengaruhi pengalaman pengguna, peringkat mesin pencari, serta efektivitas konversi bisnis online gitu. Nah, karena itu optimasi kecepatan harus menjadi prioritas utama dalam strategi SEO tingkat lanjut, tuh teman-teman. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kecepatan situs? Kalian bisa pakai CDN atau Content Delivery Network mempercepat pengiriman konten ke pengguna di berbagai lokasi gitu. Terus yang paling sering juga mengkompresi gambar menggunakan WP atau JPEG 2000 untuk ukuran file lebih kecil. Jadi jangan sampai menggunakan gambar yang sangat-sangat semua orang memang suka gambar yang HD. Tapi ketika HD dan tidak keload malah orang males karena kayak yang pertama terlalu berat dan memakan banyak mobile data gitu. Ketika banyak memakan bandwidth, akan lambat untuk mengeluarkan gambarnya. Yang seharusnya orang bisa merasakan lebih cepat, dia malah lebih lama gitu. Terus ada minifikasi, ada CSS, JavaScript, dan HTML untuk mempercepat rendering halaman. Karena semakin banyak kode yang ada akan memperlama gitu. Jadi kalau bisa lebih disimplified begitu teman-teman. Terus habis itu aktifkan juga fitur caching browsernya untuk mempercepat loading halaman bagi pengguna yang kembali. Jadi biasanya ada cache itu tuh fungsinya untuk dia ngesimpan secara offline. Jadi ketika orang yang datang lagi, dia nggak banyak ngeload gambar. Sama yang terakhir ada gunakan server yang berkualitas. Karena ini ngefek banget sih, ini udah masalah hardware. Bisa dengan, karena server yang berkualitas akan dengan waktu, bisa menambah waktu responnya ya. Gitu. Nah, ini ada tools juga untuk mengukur situs kecepatan, itu bisa pakai Google Page Speed Insight gitu. Jadi bisa dicoba gitu ya. Misalkan untuk kecepatan websitenya, misalkan contoh kita cari ini Google Page Speed Insight untuk ngecek kecepatannya. Misalkan contoh kita mau buka apa? Kita buka rakamin.com kali ya, teman-teman. Misalkan contoh kita analisis.
Nah, ini bisa dilihat nih, mungkin bisa dicek secara kecepatan gitu. Nanti bisa dicek. Oke. Oke. Nah, ada juga pakai ini GT Matrix, teman-teman ya. GT Matrix ini bisa menjadi salah satu pilihan juga. Terus ada juga Lighthouse yang tadi nih, Lighthouse untuk mengukur kecepatan situs. Nah, ada juga ini penggunaan oh, EMP atau Accelerated Mobile Page. Jadi EMP ini untuk ngecek kecepatan teman-teman, untuk ngecek kecepatan secara pada pada saat di mobile bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kan ada ini teman-teman. EMP itu apa sih? Nah, EMP adalah teknologi open source dari Google yang dikembangkan EMP adalah teknologi open source yang dikembangkan oleh Google untuk membuat halaman web mobile menjadi sangat cepat dan menyederhanakan kode HTML, membatasi penggunaan JavaScript dan mengoptimalkan konten agar bisa dimuat instan di perangkat seluler. Nah, jadi manfaatnya itu ada kayak biar kecepatan loading super cepat, terus biasanya halaman EMP itu kan ya hampir di semua perangkat mobile ada sih. Terus habis itu peningkatan ranking mobile gitu. Jadi Google memprioritaskan kecepatan situs sebagai faktor ranking terutama pada pencarian mobile. Nah, situs dengan EMP cenderung mendapatkan peringkat hasil lebih baik di hasil pencarian mobile. Jadi kalau misalkan ada EMP-nya lebih bagus gitu. Habis itu ada juga halaman EMP sering muncul dalam fitur khusus seperti top story carousel atau hasil pencarian dengan icon petir yang menarik perhatian pengguna gitu. Nah, kalau PWA adalah Progressive Web Apps atau eh, yang dirancang menyerupai aplikasi natif pada smartphone tetapi dijalankan melalui browser. Nah, PWA untuk SEO ini bisa menghasilkan pengalaman pengguna lebih baik. Maksudnya jadi kayak dengan kemampuan offline dan notifikasi push, pengunjung lebih betah berinteraksi sehingga meningkatkan engagement metrics sebagai durasi kunjungan dan page view. Habis itu loading cepat dan responsif dan meningkatkan retensi pengguna dan konversi, teman-teman. Itu. Nah, contoh penggunaannya biasanya ada di Alibaba, dia menggunakan PWA untuk memberikan pengalaman belanja online cepat dan lancar meskipun koneksi internetnya lambat atau tidak stabil. Jadi cocok tuh untuk e-commerce karena orang nggak seberapa worry terhadap kira-kira berhasil apa enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya untuk baik AMP maupun PWA, dia tuh memiliki peran penting dalam strategi SEO modern gitu ya. Nah, jadi kita pakai gunakan AMP jika fokus utama kita mempercepat loading halaman statis seperti artikel berita atau blog. Jadi ketika pakai berita atau blog, kita pakainya AMP. Tapi kalau misalkan kita ada fitur-fitur dan performa tinggi, kita pakai PWA. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Lalu dampak pencarian berbasis suara terhadap strategi SEO. Nah, sekarang ada kita bisa menggunakan namanya voice gitu. Sekarang kita nggak perlu ngetik lagi teman-teman. Kita bisa menggunakan voice. Ada namanya Google Voice Assistant atau Google Voice ya Google Voice Search gitu. Ketika misalnya kita tanya lebih banyak sekarang tuh eh, pakai pakai suara gitu ya, pakai nyari terus dia nyalakan gitu. Terus misalkan kayak tolong carikan produk apa, nanti dia langsung nyarikan tuh gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru ya. Jadi benar-benar mengubah cara orang mencari informasi gitu. Terus penggunaan kata-kata yang panjang tuh jadi lebih banyak gitu. Misalnya kayak tolong carikan makanan terdekat yang ada di Bandung saat ini di lokasi saya. Jadi dia benar-benar menggunakan fitur lokasi, menggunakan fitur voice, menggunakan fitur eh, cara browser ini gitu. Itu akan efek ke SEO-nya. Karena kan dia langsung mencarikan
eh, yang terdekat gitu. Nah, cara optimasi untuk voice search biasanya kita bisa pakai kata kunci berbentuk pertanyaan atau buat konten dalam format Q&A. Lalu optimalkan untuk featured snippet dengan jawaban singkat dan padat. Lalu gunakan structure data atau skema markup untuk membantu mesin mencari atau memahami konteks konten gitu. Ini kan sekarang voice input sekarang lebih banyak ya ketimbang yang text input gitu. Nah, ngomongin tentang voice juga salah satunya tuh ada pemanfaatan AI. Nah, pemanfaatan AI, bagaimana AI mengubah SEO sekarang? Nah, ada Google Bird dan RankBrain memahami konteks pencarian lebih baik gitu. AI membantu dalam analisis keyword, tren dan perilaku pengguna. Jadi AI ini sekarang lebih dengan AI akan lebih mudah mengatur SEO-nya. Karena dia bisa menganalisis keyword apa yang paling banyak, tren apa yang paling bagus, terus perilaku penggunanya juga bisa diidentifikasi dari sana. Kayak misalkan eh, orang yang suka terhadap pencarian tersebut biasanya tipe-tipe orang seperti apa? Karena dia udah punya database lebih banyak melalui AI gitu, teman-teman. Nah, biasanya tool berbasis AI untuk SEO tuh ada macam-macam. Salah satunya ada server SEO, dia bisa membantu analisis keyword berbasis AI. Terus ada Clear Scope, bisa menyusun konten berdasarkan keyword yang relevan. Jadi kalian bisa menyusun konten dari keyword yang relevan melalui Clear Scope. Lalu ada frase.io, itu untuk menggunakan AI untuk menyusun outline konten SEO friendly. Jadi kita udah tinggal pakai AI untuk menyusun outline-nya konten SEO friendly kita seperti itu. Nah, penggunaan Google Search Console dan Ahref. Nah, Google Search Console kita juga harus monitoring dan evaluasi ya. Nah, untuk bisa ngecek kira-kira Google SEO kita oke apa enggak, kita bisa melewati Google Search Console ini. Jadi fungsinya untuk melacak kinerja halaman di Google, terus menemukan masalah indexing dan optimasi, menganalisis CTR atau click-through rate dari hasil pencarian seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan Ahref untuk bisa ngecek analisis backlink dan domain authority-nya seperti apa. Terus riset keyword berdasarkan search dan volume dan kesulitan ranking. Lalu ada audit SEO untuk menemukan broken link dan halaman yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, ini ada teknik atau audit SEO dan perbaikan performa situs. Ada langkah-langkah audit SEO-nya, yaitu ada cek, yang pertama ada cek indeksasi di Google Search Console yang awal tadi ini. Jadi kita cek indeksnya bagaimana, apakah sudah oke. Lalu analisis kecepatan situs dengan Page Speed Insight bisa juga atau Google Google tadi yang udah kita cek apakah udah oke apa enggak. Habis itu periksa broken link menggunakan Ahref atau Screaming Frog. Terus evaluasi mobile friendliness dengan Google Mobile Friendly Test dan optimasi struktur internal linking untuk meningkatkan navigasi seperti itu. Nah, ada juga teknik audit SEO dalam perbaikan performa situs. Kalian bisa menggunakan A/B testing. Yaitu kita bisa pakai gunakan A/B testing untuk menguji meta text yang lebih efektif. Jadi kita menjalankan dua yang sama di waktu yang bersamaan kalau bisa. Kita tes nih kira-kira yang paling efektif yang mana gitu. Dan jangan lupa perbaikin konten yang lama yang memiliki performa rendah. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada penanganan masalahnya sekarang ya. Kita masuk ke penanganan. Nah, kadang-kadang analisis penyebab utama penurunan traffic itu ada macam-macam. Yang pertama, kalian harus cek update algoritma Google-nya seperti apa. Terus habis itu Pak periksa masalah teknis. Maksudnya dari SEO-nya ya, SEO technical issues-nya. Terus ada analisis traffic organik dan backlink. Terus perubahan di SERP dan persaingannya bagaimana gitu. Nah, kita cek dulu di update algoritma Google-nya dulu satu-satu ya. Nah, pertama kalian bisa gunakan Google Search Status Dashboard atau most algorithm change history untuk melihat apakah ada perubahan algoritma yang mempengaruhi peringkat gitu. Kadang-kadang kita harus cek tuh, misalkan apakah sekarang tuh
dia gimana cara ngeceknya gitu. Kadang-kadang kan ada perubahan atau update. Atau kalian bisa gunakan Ahref, SEMrush, atau Google Search Console, teman-teman, untuk mengevaluasi dampaknya pada situs. Seperti itu. Terus, habis itu selanjutnya, nah, ini salah satu cara ya, teman-teman, dalam analisis penyebab utama penurunan atau periksa masalahnya. Di sini ada beberapa, cuman aku akan jelasin ada 9 poin ya. Biasanya sih kita bisa menggunakan alat audit SEO gitu. Kita tuh mulai dengan menggunakan tools audit SEO yang dapat memindai situs kamu gitu. Contohnya misalnya kayak Google Search Console, itu gratis resmi dari Google. Atau Screaming Frog tadi itu untuk crawling website. Terus Ahref atau SEMrush yang berbayar. Habis itu bisa juga periksa kecepatan situsnya juga pakai Google PageSpeed, GTmetrix, dan Lighthouse. Habis itu cek mobile friendliness, bisa pakai Google Mobile Friendly Test. Eh, Biasanya sih kita cek ya, misalkan teks mudah dibaca tanpa zoom, terus tombol atau tautannya mudah diklik atau enggak, lalu layout tidak pecah atau meluber itu. Dan jangan lupa ada yang keempat, ada periksa struktur URL-nya atau navigasinya. Biasanya URL harus bersih, deskripsi, dan konsisten. Biasanya harusnya sih cek yang perlu dicek tuh kayak nggak boleh ada URL yang terduplikat. Lalu gunakan struktur hierarki yang jelas. Misalkan domain.com slash kategori slash sub kategorinya apa. Lalu ada sitemap XML udah dibuat dan terdaftar di Google Search Console. Habis itu jangan lupa juga identifikasi nih teman-teman. Broken linknya. Biasa pakai Screaming Frog itu bisa kecek. Kayak terus kalian bisa perbaiki dengan menghapus link yang rusak, terus memperbaiki target redirect, terus menggunakan redirect 301 jika perlu pindah halaman. Gitu. Habis itu pastikan juga penggunaan HTTPS Secure Protocol ya. Jadi website harus menggunakan HTTPS agar aman bagi pengunjung serta mendapatkan nilai lebih. Jadi kalau pakai HTTPS tadi, ingat kita bisa dapat nilai lebih. Nah, cara cek sertifikat SSL aktif gimana sih? Kalau misalkan belum pakai HTTPS, segera pasang sertifikat SSL. Gitu. Terus cek tag HTML itu juga penting. Kayak misalkan eh, ciri-cirinya kamu bisa ngecek tuh udah unik tiap halaman, mengandung kata kunci, terus panjang sesuai standar kayak yang awal tadi. Jangan lupa juga periksa konten duplikat, terus evaluasi file robot.txt sama meta robot tag agar kecek. Nah, kesimpulannya sih sebenarnya sih memeriksa masalah teknis SEO secara rutin bisa ngebantu ngejaga performa website agar tetap optimal seperti itu. Nih, bisa juga cek juga di Google Search Console-nya, melihat halaman yang kehilangan impresif atau kliknya. Terus cek ini backlink profile dengan Ahref. Habis itu cek juga perubahan di SERP dan persaingan. Jadi kita cek analisis apakah kompetitor meningkatkan strategi SEO mereka. Jadi menyebabkan halaman kita turun. Jadi kita harus ngecek nih gimana. Atau gunakan SEMrush atau Ahref untuk membandingkan posisi keyword dengan kompetitor lawan. Seperti itu. Nah, biasanya tuh kita juga ada kena penalti-penalti nih dari Google. Jadi kalau misalkan kayak ada juga strateginya ya biar kita agak kena. Ini jenis-jenisnya yang pertama ada penalti manual. Biasanya Google memberitahu melalui Google Search Console bahwa situs kita terkena penalti karena pelanggaran, misalkan spam atau linknya nggak natural atau cloaking. Atau enggak algoritma penalti kayak misalkan traffic turun akibat perubahan algoritma tanpa pemberitahuan langsung. Bisa. Nah, biasanya kalau cara pemulihannya gimana nih? Yang pertama tuh ada kita buka dulu Google Search Console, lalu ke security dan manual action, lalu ke manual actionnya. Nah, nanti setelah itu kita identifikasi penyebab penaltinya. Misalkan backlinknya spam. Oh ya udah. Nah, backlink yang spam itu kita bisa pakai disavow tool.
Nah, kita bisa perbaiki pelanggaran lain, misalkan hapus cloaking atau thin konten. Atau lalu habis itu kita ajukan banding setelah perbaikannya sudah selesai, kita perbaikin. Begitu, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan yang penalti algoritma, kita identifikasi dulu. Misalkan eh algoritmanya berubah nih. Jadi pastikan artikelnya udah berkualitas tinggi, original dan bernilai bagi pengguna. Ini penting banget. Kualitasnya harus tetap bagus, terus original tidak plagiat gitu dan bernilai bagi pengguna. Optimalkan SEO teknis, misalnya perbaiki kecepatan situs, mobile friendliness dan system learning. Dan jangan lupa juga bangun backlink berkualitas tinggi untuk menggantikan yang hilang seperti itu. Nah, kalau udah selesai pemulihan, kita bisa fokus ke membangun konten berkualitas tinggi. Misalkan gunakan strategi topik cluster atau pilar konten yang awal. Terus meningkatkan engagement pengguna dengan UI UX lebih baik. Terus memantau traffic dan keyword dengan Google Analytics dan Ahrefs secara rutin. Gitu. Nah, ini ada pengelolaan SEO untuk ribuan halaman produk ya. Nah, tantangannya memang banyak banget sih tantangannya kalau misalkan banyak halaman produk yang harus dioptimasi. Terus resiko konten duplikat akibat variasi produk. Habis itu struktur navigasi dan internal linking yang kompleks gitu. Nah, strategi optimasinya gimana? Biar ini, kalian bisa gunakan breadcrumb navigation agar pengguna dan Google bisa memahami struktur situs gitu. Terus buat cluster konten dengan blog atau panduan mengarah ke halaman produk. Dan pastikan halaman dengan traffic tinggi memiliki link yang relevan. Nah, ini ada beberapa ini ya, strategi optimasinya juga. Gunakan struktur URL yang SEO friendly. Jadi kalian bisa gunakan ini nih teman-teman. Gunakan struktur yang SEO friendly. Misalnya gunakan URL yang deskriptif. Ini domain, kategori, nama produk. Jangan sampai yang kayak gini nih. Ini salah banget. Domain, ID ini. Ini nggak jelas. Ini jadi jujur males si Google masukin. Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu, oke? Nah, diingat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Belum ya tadi sebelumnya. Nah, gunakan deskripsi unik untuk setiap produk. Jadi jangan cuman eh, nyalin dari supplier. Kadang-kadang kita suka captionnya samain tuh, tinggal kopas, kopas gitu. Kalau bisa dikasih caption yang menyenangkan. Karena biasanya kalau ada keywordnya itu akan lebih bagus dan original. Kalau kopas itu biasanya lebih cenderung untuk Google. Mereka tuh tahu mesin pencarinya tuh, wah ini kopas nih, nggak sesuai, formattingnya juga jelek gitu. Terus pastikan meta title dan meta deskripsinya mengandung CTA yang menarik gitu. Habis itu optimasi kecepatan halaman, ya kayak yang tadi itu selalu diulang, kompres gambarnya, terus aktifkan lazy loading untuk gambar dan video agar tidak memperlambat halaman. Habis itu gunakan CDN, Content Delivery Network, untuk mempercepat akses bagi pengguna di berbagai lokasi. Dan jangan lupa pakai mobile first SEO. Yang tadi itu seperti PWA dan mobile friendly. Nah, masalah umum di e-commerce ya biasanya teman-teman ya. Kategori dan filter sering membuat duplikasi konten jika tidak ditangani di Google dapat mengindeks halaman filter yang tidak perlu, misalnya filter warna dan ukuran. Seperti itu. Nah, cara mengelola filter pencarian untuk SEO ya, gunakan no index untuk halaman yang filter yang tidak perlu. Jangan biarkan Google mengindeks halaman dengan filter warna, misalkan domain kategori warna biru. Karena kalau misalkan warna biru, nanti takutnya biru semua dimasukin gitu. Jadi kalau bisa tambahkan meta text no index untuk memberikan halaman filter yang tidak memberikan nilai unik gitu. Terus buat halaman kategori yang SEO friendly, jadi bisa gunakan struktur data markup gitu teman-teman. Terus gunakan kanokalisasi, canonical biar bisa ke-detect. Terus habis itu optimisasi pagination untuk situs dengan banyak produk gitu. Nah, ini juga nih teman-teman. Ini video meningkatkan visibilitas konten video lokal. Nah, kesulitan membuat ini. Gimana nih caranya?
Ini ada beberapa nih. Video kesulitan membuat konten video berbahasa Indonesia. Mereka mudah ditemukan oleh pengguna lokal di Google Search. Mereka menerapkan kode khusus pada situs mereka, markup video objek untuk membantu Google lebih baik memahami dan menampilkan konten di hasil pencarian. Nah, sehingga ada peningkatan 3 kali jumlah tampilan video dan hampir 2 kali klik video di Google Search dalam setahun, meskipun jumlahnya video hanya bertambah 30%. Nah, ini juga nih, eh, Eventbrite meningkatkan traffic dengan pencarian event Google. Nah, ini juga ada nih teman-teman, dampak HTTPS keamanan terhadap SEO ranking. Nah, mengapa HTTPS itu penting buat SEO ya? Karena keamanannya kalau misalnya lebih baik, akan lebih mudah untuk kita dapat di halaman pertama gitu. Kalau nggak pakai HTTPS, biasanya dianggap nggak aman gitu. Nah, ini manfaatnya ya HTTPS bisa meningkatkan kepercayaan pengguna jadi lebih kredibel. Bisa ada icon gembok di browsernya gitu. Terus mencegah serangan man in the middle yang bisa mencuri data pengguna. Terus mendapatkan prioritas indeksasi oleh Google dibandingkan yang HTTP biasa gitu. Nah, dampak HTTPS dan ini yang pertama dapatkan sertifikat SSL dari penyedia terpercaya seperti Let's Encrypt, Cloudflare dan atau DigiCert. Habis itu redirect semua halaman HTTP ke HTTPS menggunakan eh, 301 redirect gitu. Habis itu perbarui internal links dan sitemap agar semua URL mengarah ke HTTPS. Terus gunakan mix content, verifikasi ulang situs di Google setelah migrasi. Nah, ini cara-cara yang bisa merusak SEO, teman-teman. Salah satunya itu ada malware dan hack. Nah, ini hacker biasanya nyisipin kode berbahaya yang menyebabkan situs diblokir oleh Google. Ini yang sering terjadi kadang-kadang malware dan hack yang membuat kita tuh tiba-tiba diblokir. Padahal kita nggak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi bahaya. Habis itu atau enggak negatif SEO. Kompetitor membanjiri situs dengan backlink berkualitas rendah agar terkena penalti Google. Ini juga sering backlink spam attack. Jadi kayak kita tuh dikasih situs dengan backlink kualitas rendah, ya udah akhirnya kena penalti Google. Atau content injection defacement, artinya perubahan konten secara ilegal untuk mengarahkan traffic ke situs lain. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, gunakan Google Search Console untuk mendeteksi peringatan keamanan. Habis itu, audit backlink secara berkala, biar bisa menghapus backlink yang spam, gitu. Jadi harus dicek tuh teman-teman, backlink-backlink yang spam, kalau bisa dihapusin, gitu. Terus gunakan web application firewall, seperti Cloudflare atau Sucuri, untuk mencegah serangan DDoS atau SQL injection. Habis itu juga bisa ini perbarui plugin atau CMS secara rutin agar tidak ada celah keamanan. Dan jangan lupa pakai backup otomatis biar bisa memulihkan situs dengan cepat jika terjadi serangan. Nah, teknik ini kalau misalnya ada masalah konten duplikat dalam SEO ya, biasanya di ini biasa terjadi di e-commerce. Kalian bisa gunakan eh, kode ini pada halaman duplikat untuk memberi tahu Google halaman utama yang harus diindeks. Terus redirect lagi agar hanya satu halaman yang muncul di SERP dan gunakan parameter URL dengan bijak. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa ada strateginya nih biar gak mencegah cannibalization. Jadi keyword cannibalization itu terjadi jika beberapa halaman dalam satu situs bersaing untuk keyword yang sama, menyebabkan peringkat turun. Jadi misalkan ada kata kunci di halaman yang sama, itu membuat dia saling menyerang. Padahal sebenarnya satu halaman yang sama, itu bahaya. Jadi yang pertama lakukan audit keyword, melihat halaman mana yang saling bersaing, terus gabungkan konten yang mirip. Untuk konten yang mirip, kalau bisa digabungkan. Jadi disatukan dengan satu konten pilar gitu. Gunakan internal linking strategis untuk menunjukkan halaman utama mana yang ingin diprioritaskan. Sama ubah yang paling penting sih kalau bisa diubah aja target keywordnya. Kalau mirip gitu. Agar punya masing-masing punya fokus yang berbeda gitu. Google terus memperoleh algoritmanya misalkan ada Google Panda, Google Penguin. Ini sebenarnya solusi mencegah cannibalization dari Google ya gitu. Nah, cara beradaptasinya ya ikuti Google Search Central Block untuk update resmi, terus gunakan tools seperti Semrush Sensor atau Mozzcast untuk memantau perubahan algoritma, lalu lakukan update konten berkualitas tinggi secara rutin. Nah, adaptasinya jangan lupa juga sering cek ya teman-teman.
audit kontennya, terus habis itu tambahkan EEAT untuk meningkatkan kredibilitas, terus optimasi UX-nya, terus pakai canonical tag, tambahkan ulasan pelanggan unik, gunakan strategi internal linking, dan selesai. Jadi cukup. Nah, buat yang penasaran apa itu A/B testing atau apa bisa dicek di glosarium ya. Ada banyak. Nah, cukup mungkin itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Nah, buat yang masih bingung bisa ditonton lagi karena memang banyak penggunaan kalimat teknis ya teman-teman di sini. Dan jangan lupa diimplementasikan karena memang fokusan untuk di sini adalah implementasinya teman-teman. Seperti itu. Dan selamat belajar, selamat dicoba. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.